Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Kalau kamu berdoa itu yang tadarruk. Tadarruk itu ya yang sangat sopan wa khufya, secara diam-diam atau secara enggak berlebihan. Terus hanya ayat innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka orang yang melewati batas. Itu termasuk melewati batas dalam doa karena ada unsur mendikte Allah. Saya memberi contoh tadi. Misalnya kita sebagai cowok berdoa, ya Allah saya ingin punya istri cantik, sholihah, nasabnya baik, gak pernah cerewet, gak pernah apa. Itu kan nanti nyarinya juga susah. Nanti kalau Allah menjabatkan itu adanya di surga, ning donya ora payu rabi, kira-kira. Nah, itu sudah berlebihan. Terus kalau ada ulama mengatakan doa itu mukhul ibadah, itu maksudnya gini, doa itu bukti kita minta, minta itu bukti kita lemah. Dan merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masyhur itu syairnya Abdul Al-Haddad itu, fadu'ai wabdihali dalilun li fiftikori itu. Jadi saya berdoa itu hanya sebagai bukti saya butuh Allah. Saya sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukhul ibadah, sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal enggak kelintas disembadani apa enggak. Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah. Buktinya, posisinya minta. Itu yang dimaksud mukhul ibadah. Tapi kalau kita berdoa terus posisi kita protes, katanya kamu baik ya Allah, engkau baik, ternyata enggak juga. Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan. Wah, ini malah doa kriminal. Jadi yang dimaksud mukhul ibadah itu doa itu bukti minta. Minta itu bukti lemah. Makanya ada syairnya Abdul Al-Haddad maksud fadu'a ibabdihali dalilun li fiftikor. Jadi saya minta engkau ya Allah itu bukti saya butuh. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah karena di doa itu minta. Nah, minta itu bukti merasa kita lemah. Berarti kita sa'il Allah mas'ul. Kita minta Allah yang kita mintain. Kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak mustajab. Karena memang tadi seperti itu. Kalau di ilmu-ilmu tasawuf itu apa ya? Doa itu memang benar-benar sudah mukhul ibadah karena tadi perasaan merasa butuh sama Allah itu. Nah, merasa butuh itu, nah kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta, itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal, berarti kamu lebih butuh makhluknya. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, terus setelah punya rumah kredit saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah, gara-gara utang banyak, kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah saya ini utang banyak, ini, terus tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingat utang, cuma Allah tak libatkan kan. Lah itu tidak akan jadi wali, yang jenis ini tidak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen, melibatkan siapa ya nanya? Melibatkan Allah, terus malam-malam bangun melibatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu, kangen Allah, terus tahu Allah itu zat pemberi, karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak. Punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu. Baru ingat siapa yang bisa ya. Oh Allah. Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik. Mau ramal utang, bukan mikir. Untungnya Allah tidak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak, banyak masalah dulu, baru melibatkan Allah. Nah yang jenis ini tuh bahaya, kalau nggak disembadani mesti ngomel ya. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan, ternyata ini enggak. Nanti kalau Allah jawab, kamu itu tidak kangen saya, kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan. Terus kamu melibatkan saya. Urusannya apa saya dengan itu Pak? Makanya tidak usah nuntut karena awalnya sudah salah. Ya saya kira itu ya, jadi ada ayat apa? Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah, terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu di semua tafsir dikatakan Allah gak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi misalnya minta sesuatu yang terlalu besar, atau permintaan kemarin saja lanu addi syukroh, kita tidak bisa memenuhi mensyukuri, sudah minta lagi.
Misalnya seorang jomblo, targetnya kan asal payu nikah. Tapi setelah nikah bayangkan istrinya solihah, tidak cerewet, itu kan berlebihan. Hilang status jomblo saja belum kamu syukuri kok sudah minta yang macam-macam. Jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar laku nikah ini kan ada syukur yang harus, seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu karena menjadi kita tidak nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Jangan tahu-tahu sudah hari kedua cari intensif, cari ini itu, syukurnya aja belum sudah kemana-mana. Lah itu sudah mu'tadin, sudah melebihi apa? Batas. Ya saya kira. Jadi begini ya masalah pendidikan ya. Kalau saya jawab pakai ilmu hakikat saja karena ini keahlian saya. Sebetulnya begini ya, kalau misalnya itu ya subjektif juga. Misalnya bilang rata-rata alumni pondok ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses, itu satu pasti subjektif. Karena biasanya yang diterkenalkan ya yang sukses-sukses. Sama saya punya tetangga dari pondok yang Anda sebut itu kebetulan tidak sukses semua. Itu jantung saya sampai ngeluh. Saya ini gimana kok? Ya sudah seperti itu kan subjektif. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan itu. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok gitu, mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak tidak berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah. Punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat. Meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri, tapi indah Allah itu luar biasa karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu. Sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwais Al-Qarni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil sowan Rasulullah itu Uwais Al-Qarni tidak bisa karena setiap ibunya dipamitin mau sowan ke Rasulullah itu sama ibunya nggak boleh. Tapi apa yang terjadi? Justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun itu waktu adalah kurun yang ada Uwais Al-Qarni. Saya punya teman ini kisah nyata, saya berkali-kali ngisi ngaji di komunitas ulama. Ini mungkin tidak bagus untuk kampus, tapi harus saya utarakan supaya ya kita evaluasi. Saya bilang gini, saya ini jadi kiai itu sering iri sama orang goblok. Orang goblok itu barokah kata saya gitu. Itu kiai-kiai kaget semua karena saya bilang orang goblok itu barokah. Saya beri contoh gini, misalnya saya pinter, terjuara MTQ, juara hafal Quran atau juara baca Quran secara tartil. Ujung-ujungnya saya dapat hadiah umroh atau apalah, atau hadiah rumah atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh, gara-gara bodoh itu dosen UI yang enggak, jadi kiai yang enggak, akhirnya dia jadi bekerja di Korea. Barokahnya bodoh tadi. Karena di Korea melihat orang ateis, akhirnya dia kepikiran bikin masjid. Sebagian gajinya disumbangkan untuk masjid. Ini bodoh pendiri masjid. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di masjid, ini pinter dapat uang dari masjid. Nah ini bukan nyindir, ini biasa saja, ini maksud saya. Maksud saya, kamu jangan ngabaikan hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ini punya teman ini betul. Saya ini kan kecelok dulu tuh Gus Alim. Nasib saya di mana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya teman, dulu gobloknya minta ampun sekolah, sekelas maksud. Gobloknya, soalnya gobloknya harus disepakati. Sudah. Iya, goblok mujmalah kira-kira. Singkat cerita, dia itu hidup di pedalaman Kalimantan sekitar tahun 92. Dulu kan biasalah di dalam hutan itu pasti ada penebangan hutan macam. Dia ada bosnya, yang jelas dia ada bosnya. Saya yakin juga agak kriminal. Karena dia tidak yang illegal logging. Pokoknya ditetir dia hidup di tengah hutan. Ikut orang. Setelah itu dulu nggak ada HP. Sering kirim surat ke saya, Gus, saya ini hidup di tengah hutan. Tapi saya ini muslim, pernah mondok. Kalau nggak bikin sumpah itu nggak enak. Bikinlah dia Jumatan. Nah karena dia pernah ngaji fikih Syafi'i, kalau Jumatan nggak ada orang 40 itu harusnya zuhur, tidak Jumatan. Tapi orang yang kerja di situ tidak mau. Wong dino Jumat kok zuhuran loh Pak. Kalau dino Jumat ya Jumatan ya. Tanya saya, Gus itu kalau ada kaulnya enggak supaya Jumatan ndak orang 40 sah. Singkat cerita dia lama-lama jadi pendiri masjid di situ. Dia punya sedikit gaji ya dipakai masjid, punya sedikit tanah diwakafkan untuk masjid. Artinya apa? Indah Allah ini banyak orang bodoh, ternyata di komunitasnya dia muassis, pendiri.
pemberi. Sementara kita yang keceluk pinter, dapat umroh, dapat bonus. Kira-kira nanti kita ketemu Allah. Kamu pernah nyumbang Islam apa? Yang bodoh jawab, oh nanti Gusti bikin masjid di pedalaman. Kita yang pinter. Kayaknya kalau memberi, enggak lah Gusti. Reputasinya mendapat. Ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakrin, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka. Mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja. Pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam. Dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh, tapi kita bebaskan. Terus tanya, bagaimana kamu ya Umar menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu. Yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkap ya dibunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, innama salah kayak Abu Bakrin kama sali Ibrahim. Kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Izqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innakal ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik. Melihat umat itu sesyafakoh itu. Syafakoh itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni, orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya, tentu layak masuk surga. Waman asoni, orang yang mendurhakai saya, fa innakal ghafurur rahim, engkau Maha Pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, enggak, engkau Maha Pengampun. Wa masaluka ya Umar kama salin Nuh, isqala rabbi la tadzar ala ardi minal kafirina dajjara. Umar, kamu mirip Nabi Nuh, inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu nggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan. Nah kalau sampean tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya. Sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri. Jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensyafaati karena itu. Ketika diminta ini hadis sahih bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya ini sahih enggak? Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillahnya jadi wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensyafaati adalah pernah corong Jawa maksudno kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li Zaidin berarti mendoakan positif, kalau da'a la Zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasot. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Nah, saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tadi cerminannya Abu Bakar, dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar, dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu kalau sampean tanya, bedanya gimana? Begini logikanya. Kita mengkaji secara akademik begini. Ada ulama besar, namanya Abdul Hasan Asyadzili, itu masyhur di Indonesia menjadi Thariqah Asyadziliyah. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abdul Hasan Asyadzili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abdul Hasan Asyadzili ini malah marah besar. Atuhibbu alla tadhharu maghfiratu. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan. Karena nggak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak ada. Ini cerita ilmiah. Tapi kalau Said Abdul Al-Haddad, itu kebalikannya. Ada orang fasik itu hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Ada kiai atau siapa gitu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau, Said Abdul Al-Haddad marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba ayyusawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Sadziliyah, yang satu Haddadi. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, apa ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan
Kalau Said Abdul Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Gitu. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Hatinya atas, ya. Wong orang iso nangis. Ya. Tapi kalau Abu Hasan Asadili kebalikan. Kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Gitu. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Udah, enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur. jadi itu manhaj besar. Nah akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena tidak punya uang, kalau guyu karena punya uang. Itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak. Kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis ya karena takut azabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini coro Jawa serakot bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal. Adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, kutub wali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadim, superior. Tentu gak layak tersentuh barang hadis. Barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam mata jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Sehingga enggak levelnya apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk. Sementara Allah itu qadim. Enggak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini enggak kuat. Enggak kuat menampung zat yang qadim, yang superior. Sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan madharul jamal. Madharul jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya, memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya kata. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah di balik jamalnya ya punya jalal, di balik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini. Fa inna kulla maujudin yasihu ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham, la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan. Neraka ya diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri. Yaitu Al-Qayyum. Atau dalam bahasa ngajinya Qiyamuhu binafs. Nah lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya. Sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya beri ya bocoran. Kenapa mazhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal. Misalnya ahli sunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir ahli sunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar,
bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu polpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau polpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada polpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus-menerus. Tapi kalau tahu karena mata sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan, maka akan tahu terus. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Jika Allah tahu cara bikin kuman, terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Nggak kebayang. Kamu bayangkan kayak, makanya Allah itu kalau cerita sederhana, innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dahsyat timbang gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu. Bikinkan patung gajah, mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa? Organnya punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mukjizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow. Gitu. Kalau orang alim nggak, malah melihat nyamuk. Kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini nggak ditumbuhi para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai Allah. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun. Jika kalau kita terlalu kasar, ini kan yang kita cintai bersifat ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim. Beliau sangat mantel sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi kalau mau mantel gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau tidak mau. Makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah, kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya kan dua, protektif. Ada telepon, itu dari siapa? Cewek atau cowok? Protektif. Itu bukti cinta apa bukti suudon? Kan tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus, WA-an sama lelaki gak apa-apa, jalan sama lelaki gak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama gak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah. Gak boleh didurhakai, gak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah, ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim. Karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur. Nah umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat.
Ada yang ngambil sikap, oh urip mangan turu, ngenteni mati. Itu lebih baik itu timbang punya istihad tapi gak jelas, mendingan. Itu ada riwayatnya. Suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun. Al-qa'id fiya khairun nal-qa'im wal-qa'im fiya khairun nal-masi wal-masi fiya khairun nas-sa'i. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah. Kata Rasulullah, yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan. Yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah, itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya. Secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B. Ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernur A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa beru. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia saja dia husnul khotimah. Yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu berubah dan kendali di tangan Allah. Sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampai milih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi aku loyal. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, luwih kacau menan anut pangeran kan. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mes. Ini uang kamu 500.000 untuk kamu. Mesti ditambahi 100.000 ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sedekah. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, kowe mondok aku ora iso nyukupi, sing iso nyukupi ya kanca-kanca. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok, uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari, kok bisa hidup itu kan barokahnya teman-teman itu. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana-sini. Sehingga Nabi dulu cara ngendikan itu unik. Kata Nabi, da'un nasa yarzuqu wahu ba'duhum ba'duh. Menusau barnawa, engkau saling memberi rezeki. Ketika ada collab, Medina itu pernah collab, terus sekarang pernah defisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusa'iru fa inna Allaha huwal musa'ir. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi pakar-pakar hakikat. Begini, misalnya ada orang menimbun supaya nanti harganya mahal. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang nggak punya kemampuan beli, yang menimbun juga nggak punya uang. Nah, tapi kalau sampean tanya,
Tapi Gus nak tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat dari tidak pernah bayangkan gitu. Salah sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini kayak, wah kita makan apa? Kalau negara nggak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, dua beliau, Mbah Hasyim sama Mbah Ahmad Dahlan itu ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah. Zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, agak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya. Itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh, itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja. Kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan ya, ada orang kafir di depan gua. Kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya, pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Nah itu bahasa saya kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di. Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil, kita haji kemana dulu? Zaman dijajah Belanda kita. Jadi yang berusaha terangkan di antara sifat dasar orang-orang baik adalah di mana saja, kapan saja itu memberi manfaat. Termasuk tentu saat paling sulit. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu wa ja'alani mubarakan nama kuntu, saya ditakdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa, jadi perlu diketahui ada 3 nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak, lisannya Anda jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan siapa? Isa. Jadi ada 3 nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level karena Nabi Harun ini jadinya nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita beliau itu alsak. Alsak itu lesannya agak kedal. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil karena dia seorang nabi, beliau seorang nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mangkelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat Fir'aun. Singkat cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Pokoknya nakal. Lama-lama Fir'aun curiga, dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil. Jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt Al-Kipti, makanya disebut Maria Al-Kiptiyah. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu Al-Kiptiyah. Nah, memang secara bahasa Arab Mesir itu nggak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu nggak mungkin karena Misro itu maknanya kota.
Jadi kalau kamu bilang kamu kemana, ke Misro, ke kota, lah ya kota mana, ya kota Mesir, itu bisa debat kusir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana, di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pinter mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lisannya Musa itu alsak, agak pelat. Nah, ketika jadi rasul itu akan repot karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang rasul tapi lisannya tidak apa? Cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis ngendikan ketika diutus wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid ay yusaddiquni inni akhafu ay yukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun itu lisannya lebih fasih. Tolong jadikan dia rasul sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan, Harun dan Musa ini enggak level. Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi khitab Allah, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sobia. Yahya berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sehingga karena selevel dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah. Dua, karena masih misanan tadi, kalau Jawa kira-kira mirip misanan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya, itu milih kalau singgah di satu kampung, Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syiror itu orang-orang nakal. Masyhur itu Nabi Isa menjawab, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua Nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik. Dan itu menjadi cara Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks, pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering sering kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya? Terus ka'annaka ta'manu min makrillah, kamu sering senyum kayak kami sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah, seakan-akan kamu orang paling benar yang nggak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering merot, ka'annaka taqnatu min rahmatillah, seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum, ya dianggap orang yang kayak nggak punya perasaan dosa. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka ambiya ibani Israel. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani apa? Israel. Karena ketika umat ini enggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israel.
Dan banyak syurrahul hadis, para menyarah hadis mensarahkan Nabi tidak ngendikan ulama ummati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israel, bagaimana nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel itu macam-macam. Termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah. Sampai kabudut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi, an-nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah. Karena masyhul, karena sibuk ngurus ilmu. Bukan karena tidak laku, yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal. Tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kabudut itu tidak nikah. Imam Sibawayh itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu. Dia ganteng, Sibawayh itu maknanya tuh apel, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang senang. Akhirnya dia nikah. Saya nggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istri. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa Imam Sibawayh. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin Pak dosen, saya kiai pun nggak bisa nih. Tuh ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat, sujud syukur, sholat terus. Saking senengnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solihah, tahu suaminya ganteng ya terus sholat terus syukur. Itu sampai berhari sampai bertahun-tahun. Terus ketika ketemu, cocokan, dek kita sudah nikah berapa? Terus dilihat, kayaknya sudah 10 tahun, tapi tidak pernah hubungan. Oh itu nggak kebayang, itu ganteng sama cantik. Kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu villa naudzubillah, satu itu kan nunggu rafa saja. Ini nggak ganteng sama cantik. Nah kenapa kualitas ulamanya Rasulullah itu bisa seperti Nabi Bani Israel? Karena agama ini, umat ini sudah ada ditunggui para nabi. Jika mau tidak mau kualitas ulama, alhamdulillah barokahnya Nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Israel. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak, dijajah Belanda, jajah Jepang ya nyatanya anaknya banyak. Itu kira-kira bahagia apa enggak? Nah, artinya gini ya, tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya, tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan. Ini cara berpikir tauhid. Sehingga Nabi itu tidak pernah bayangkan umatku narata tunggoni piye, ditunggoni Allah. Sehingga masyhur dalam hadis-hadis sahih. La tazalu ta'ifatun min ummati dzahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum wala man nawa'ahum. Selalu di umatku ada kelompok-kelompok yang selalu membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh kesesatan di akhir zaman. Kenapa? Cara berpikir orang tauhid itu sederhana begini. Allah menamakan dirinya Al-Hadi, penunjuk jalan. Dan sifat Allah pasti nafidah karena Allah tidak terkalahkan. Sama seperti Allah menyifati dirinya Ar-Razzaq, Ar-Razik yang memberi rizki. Maka orang segoblok apapun, selumpuh apapun, selemah apapun tetap dapat rizki. Sama, Allah mensifati dirinya Al-Hadi, memberi petunjuk. Maka zaman serusak apapun orang tetap dapat petunjuk. Sehingga kita tidak perlu khawatir, wah nanti zaman kalau sudah rusak nasib Islam gimana? Ya coba sekarang, nasib Islam gimana? Ya baik-baik saja. Dulu ditunggoni wali songo ya banyak orang Islam, sekarang nggak usah wali songo. Ditunggui dosen-dosen yang ngajar aja nunggu digaji. Kiai pidato ya ada yang beri salam template. Itu kalau nuruti definisi ikhlas itu tidak ada yang masuk. Tapi meskipun demikian agama juga jalan. Kenapa agama ini jalan? Karena Allah Al-Hadi, penunjuk jalan. Ketika Allah mensifati dirinya penunjuk jalan dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti terjadi. Karena Allah tidak pernah gagal. Sehingga agama ini akan ada terus sampai akhir zaman. Coba Amerika kayak apa? Islamofobia. Di Amerika tambah lama tambah banyak Islam. Eropa juga gitu. Australia juga gitu. Anda kan nuruti teori sosial. Sudah dunia sudah materialistik kayak gini, orang dohirnya itu akan meninggalkan agama. Nyatanya tidak juga. Saya pernah di Korea seminggu. Itu di negara ateis.
Itu TKI ke sana tuh nyari uang. Ternyata ya kepikiran bikin masjid, bikin komunitas Islam. Coba siapa yang menggerakkan hati itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi cara berpikir tauhid saya ulang lagi, saya mohon sekali di pengajian ini saya cerita wajah alani mubarakan nama kuntu. Jadi cara berpikir sekian nabi, terus kita punya karakter tertentu, kita milih nabi ini itu sah. Karena ulama ummati ka'ambiyai bani Israel. Ulama umatku itu ibarat kayak nabi bani Israel. Jadi ada yang milih tadi. Seperti Nabi Isa fokusnya ngurusi orang-orang nakal. Itu juga bagus karena di mana-mana nabi itu seperti dokter. Tapi Nabi Yahya hanya berkawan sama orang-orang soleh. Kita tahu berkawan orang fasik itu resiko ketularan. Iman pas-pasan wae kancana nang fasik kan taqabbalallahu minna minkum gitu. Wong kamu sendiri tidak sehat-sehat amat berteman orang penyakitan kan bahaya. Tapi kalau kamu sebagai dokter kok hanya berteman orang sehat, lalu kamu apa? Penelitiannya gimana? Masa saya dokter spesialis, pernah penelitian, semua orang sehat saya pernah saya teliti. Itu dokter aneh apa enggak? Saya dokter spesialis TBC, spesialis paru-paru. Yang kamu teliti siapa? Semua orang sehat. Pernah meneliti yang sakit? Enggak pernah. Kan ya jadi dokter aneh. Tapi misalnya terus kamu sendiri terus berteman orang penyakitan terus kan ya rawan tertular. Nah, ini ada dua figur yaitu Nabi Yahya dan Nabi siapa? Ini yang makalah yang saya siapkan. Begini, sekarang Indonesia itu dikepung oleh paham-paham keras. Sebetulnya untuk menghadapi paham-paham keras itu yang paling hebat tentu ilmu. Dalam banyak cerita, banyak saksinya juga. Pernah, ini masyhur sekali cerita ini. Sya'rawi itu ketemu orang ekstrim yang mau mengebom orang-orang Islam yang sedang main di bar. Dugem lah kira-kira gitu. Karena di dunia Allah kok maksiat tok, ini baiknya mati aja daripada hidup, daripada ngeleng-ngeleng bumi gitu. Terus ditanya sama Sya'rawi, kalau betul mereka jadi mati, aina masiruhum. Lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi, ya ilanar karena mereka matu fi hinil maksiyah, mati ketika maksiat. Terus jawabnya si Sya'rawi, lalu kalau mereka akan neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya tidak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi, kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Ya itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh, yang dulu sahabat ada yang muji Rasulullah itu, "Khuliqta mubarra'un min kulli aibin, faka'an nama khuliqta kama tasya." Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya. Tapi itu makalah itu. Nah cerita Imam Sya'rawi tadi, Sya'rawi Sya'rawi Mutawali Sya'rawi ya. Mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya ndak tasdek amat karena saya butuh adit ya, butuh penguat itu. Dan penguat itu pula yang saya bawa ke sini. Ya ini saya baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW sebagai Jami'ul Kalim. Nabi pernah didatangi seorang Bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu tidak orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi tidak. Karena kamu kikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung gitu. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200.000 atau 300.000. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khalayak rame. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum. Supaya clear. Akhirnya mau dia. Oke, kita mau.
Akhirnya muji-muji bahwa Muhammad itu orang baik, Muhammad itu orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi gini. Kalau saja dia pas benci saya itu kok mati. Saya ulang lagi. Kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi, dikasih uang lagi. Loh itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena di suap. Makanya ini penting. Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau empat min ahlil jannah, maka dia min ahlil jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar. Ini baik, ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan ini. Lalu berarti jenengan ngalalo suap ya ndak, saya ada ngalalo suap, ngalalo sedekah. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sedekah. Ya sedekah terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah ini terlalu ekstrem, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji. Nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya saksi itu penting, cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman. Iman kalau dawai Nabi itu benar, kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar ya dibayar. Sekarang sama iya 1 jutaan. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya main di niklab, dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus dibayar apa enggak tahu saya. Pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? Sodako. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai niklab maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih, arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Jika di Fathul Mu'in diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa, ya maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang memimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang memimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi. Maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya tidak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa? Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati gubernur nyuap enggak, hanya nyuruh mereka sodako saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas, mau dari awal memang sodako. Lah soal geremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa, kami tetap geremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang lasem dan kaidah di lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliyillah
aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren. Kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak D. Taifur sama keluarga lah. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Sopo pur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak D. Taifur, kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun, ada Pak Taifur orang lelaki yang alim yang wali. Di beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Fakhriyah. Dan Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi apa? Rois Am yang sekarang ada Gus Wirjon macam-macam itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah, saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa dzurriyyah itu enggak ada tradisi, enggak ada kultur. Misalnya saya menjadi hafal Quran dulu, bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid. Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran itu gini, hak kowe kudu hafal Quran. Nak kowe hafal Quran, iku kepaten obor. Kok anak merapal luwe duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya. Karena kalau bapaknya bisa baca Wahab, anaknya mau baca primbon itu malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi primbon. Era cucu sudah dukun. Era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng, nanti itu pasti. Karena nggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim, baca Wahab misalnya, juga Qona'ah, anaknya juga itu figurnya. Cucunya juga gitu figurnya, makanya disebut dzurriyyatam ba'duha. Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ngijazahi saya itu persis ijazahnya bapak, ijazahnya Pak Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Jika penggunaannya juga sesuai itu, tidak serampangan. Karena dianggap amanat. Kalau kita salah tasarruf maka menjadi hisab. Kalau sekarang nggak salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadol pitik kuru wedhus kuru ambek guse tuku HP seri terbaru itu kan kasihan ya. Padahal sing salam template itu ibunya kerja di Malaysia, mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia. Hasil salam template dienggo Gus tuku HP terbaru itu kan nggak imbang. Nah dienggo tuku tasbih kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anin. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadril istithaq. Karena itu nanti yang mengawal ilmu. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting. Itu enggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai alim itu kalau sama santri goblok ya tidak benci. Enggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh. Tanglanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan, karena di sana belum ada masjid, bikin masjid. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid, dibisarahi uang kas masjid. Artinya gini, ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yoroh hikmahnya orang-orang goblok gitu. Supaya kita tetap ngaji, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya, subhanaka ma khalaqta. Jadi semua ini ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok, tolong nanti saya di Fatihah, karena saya ini pembela Anda.
Lo yang ngomong biar saya, karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan nggak ada yang percaya. Oh, padune podo gobloknya kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwarai sak surat usung nang mulai pinter. Banyak itu. Balighu anni walau ayah, ada sahabat ngaji hanya diajari idza zulzilatil ardu, sudah kamu pulang, sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba dia ngenangan, ada santri alim alamah, mungkin bakasnya furu'iyah, gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah. Sementara yang goblok, dia di desa tertinggal gak ada masjid. Piye caranya dia masjid? Ini bikin aslul ibadah, yang sini sudah khilaf tentang yang gak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah, saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang enggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin. Ada yang Cina lagi senang ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pernah ada di hadis Muslim, ini cerita di Sahih Muslim. Ada seseorang sedang sujud kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek. Rokobahnya yang diinjek itu rokobahnya. Lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf. Sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus. Karena Allah tuh nggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita. Kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak, itu wilayahnya Allah dan Allah yaf'alu ma yasha. Dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu, kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah nggak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa u'adzib, bisa aghfir, kenapa status saya tinggal yu'adzib? Ini ngaji di mana? Khatam enggak gitu kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan. Tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang nggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima. Bilang ke bapak, mengaku lomo wae nur, duit enggak ana gunane dhewe. Sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang nggak jelas kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan nggak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, dihisab apanya? Wong hanya peralon. Kalau istilahnya Mbah Hamid itu peralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan. Kalau kena kamu kan hisab. Terus kamu nyate makan wareg glegeken. Nah, itu uangnya nggak jelas dipakai nyate glegeken, ya mesti hisab. Kalau nggak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Bisa. Tapi kalau sering sedekah biasanya nggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap ya Pak Hamid itu masyhur bisa kok. Tapi kan nggak jadi miskin. Kamu nggak terkenal sakok tapi miskin. Ini nggak wali. Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Taala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah SAW? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah. Itu sama Wahsy. Siapa yang nggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nasi ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud no Wahsy, Allah malah nurkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Ada pilihannya aw yatuba alaihi. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Masjid, akhirnya su'ul khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'labah.
Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya. Banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun, karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini, kan? Karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya, Madura asli tadi, makanya saya terpaksa bahasa Indonesia tadi. Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya, karena saya menyikapi siapa saja baik. Karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuka alaihim aw yu'adzibah. Kenapa kamu vonis si buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti bu. Kalau nasib seseorang nggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang nggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Wong manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini tidak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean apa? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya Allah. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat. Yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Hingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau ngaji itu khatam. Khatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya, ya misalnya Gus Idris ini, Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah ngaji sama abahnya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira tokoh Sabiah. Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean itu dari pengarang Ithaf itu baru tokoh berapa? Sabiah, masih keren. Turun pitu. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke wolu katanya. Jadi nanti kalau masih keren. Itu sampean ngaji kitab kalau khatam, saya ulang lagi kalau khatam. Itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus. Mana yang hak, mana yang batil kita bedakan. Di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu, lihat di Bidayatul Hidayah atau di semua kitab tasawuf, bab tawadhu itu, kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri, ini maksiat wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadam bi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti ada aksaru ibadatan. Ini lebih tua, pasti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, ada azhoru minni sinnan, pasti maksiatnya banyak saya. Jika terus evaluasi gitu, sehingga nggak pernah takabur. Misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampai di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampai lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawadhu saja meskipun berdiri, karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan, finnar itu. Tapi insya Allah tak maafkan. Iya masih insya Allah. Jadi ini penting. Jadi mbok ya orang-orang yang ekstrim itu mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi, notulen tadi, kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan gaya-gayanan. Ya asli betul, yang nggak khilaf memang asli. Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Allah diharuskan itu kan nggak sopan ya. Ya Allah, saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh, maka surroh habibu, yang seneng kekasihmu. Sekali saya fasik, maka yang seneng musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan milih mana, nyenengkan kekasihmu apa nyenengkan musuhmu. Akhirnya dapat aku ya sudah soleh aja soleh ini kok doa kok neror orang ini. Kira-kira gitu. Jadi ya Allah, saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh, surroh habibuk, yang seneng kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik, yang seneng musuhmu. Sedangkan tinggal milih saja, menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah seneng mana? Seneng menyenangkan. Wah, itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari
ijazah nggak mandi, itu ijazah nggak mandi. Maka ini tidak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu insya Allah makbul. Ini mau gaya-gayaan copy paste nggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam. Makanya Nabi Musa itu terkenal. Orang paling seenaknya sendiri dan Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan karena orisinil, tidak bikin-bikin. Rasulullah juga itu. Kalau sudah marah itu doanya gitu. Cuma celakanya ditiru Nira Warisman dulu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313, orang kafir 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal yang memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Pun Gusti silahkan bikin kalah, tapi ra ono sing roh jenengan pangeran. Pun lairan jenengan dadi pangeran, ora ono sing roh. Enggak ada ibadah. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad ba'dal yaum. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi. Karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa. Gak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri salafiyah, kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah. Gak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada syarab. Jadi wali ngikuti para nabi itu ada masrob, ada syarab. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh. Makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya tabarruk dengan jamil apa kalim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya. Hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah itu. Yang sarodat itu berat. Kalau bahasa sini apa begitu? Yang larat ya Pak? Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu. Kubu sebelah ingin bantu. Tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing. Jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua. Ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut umat Islam ini asing semua. Akhirnya kata Nabi yang punya unta tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu mengikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merawat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Iya, Zara Wali Songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu dijaroi sampean nggak seneng. Nggak senengnya karena ya kadang murid itu jari gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, ya Allah, ingkana musinan fazid fi isani, wa ingkana musian fatajawas andu. Kata gurunya, soleh tenan darani ingkana. Makanya saya tidak suka zaman ziarah ke saya. Kecuali doanya ditasyakan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad gak? Ya Allah kali ini baik maka gini, kalau buruk masa Nabi baiknya ingkana. Lah orang-orang yang menyerang kita kan itu gak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti gak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain ya Allah kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk ya gak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu gak ada dalam sejarah sahabat. Ya sahabat kok nahlili Nabi juga Nabi mau didoain maghfir lahu. Kan ngenyek kanjeng Nabi jadi ngono maghfir lahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan. Yang kabudut itu Rasulullah, bahkan diistilahkan kabudut saja salah. Intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan.
Kondak gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain. Kamu sudah mati, dipakai anak cucumu. Ini berkelanjutan nggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang Allahumma in kana musinat fazid fi isani wa in kana musian fatajawaz anhu. Mesti kalau kamu bisa bangun. Ya Allah, cong meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh, maka kalau guru saya buruk, maka itu kan taklek namanya apa? Itu kan kurang ajar. Terus saya tidak pernah doa gitu di depan Muhammad Basur, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah. Allahumma ali darajati fil jannah gitu. Saya nggak pernah, ingkana nggak pernah. Karena andekan itu saya juga sama kok. Cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain ya tak biarin. Tapi saya tidak bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa? Ingkana kok. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Ini bukan ijazah, ini marah. Jadi pelurusan. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, seakan-akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan dia kafir. Masa saya mukmin maksiat? Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah. Saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Jika tetap tawadhu. Melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni. Melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni, sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan ketika malaikat Jabal bilang Muhammad, orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua. Kata Rasulullah, saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap. Jangan-jangan nanti keturunannya mukmin, dan itu betul. Kita tahu Abu Lahab punya anak Darroh itu mukminah. Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan nggak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran. Lewat program PTPG, kadang yang hafal Quran malah anaknya nggak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung. Gurunya itu sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang nggak hafal Quran tapi sudah hafal. Saya gurunya nggak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak sekali. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang, ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahlinar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah, kali ini ijazah betul. Yang dipanggil ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Bersama Allah ditanya, piye jong kabarin rokok? Wah syarra makanan, Gusti mun rokok jenengan takokno sekarang ra enak jen. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, "Loh, Jong, kenapa kamu semangat?" Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah saya ada lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah, ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka, kamu harus lari sekencang-kencang. Karena itu perintah Allah apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan lagi. Wes ngembaliin rokok, lari semangat. Allah akhirnya harus dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah, ini ijazah ini. Ya diterima ya. Kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat.
Kenapa kamu toleh? Ya Allah, saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah, di surga saja. Barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana, terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah, tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah hanya status yu'adzim, yantakim, jabbar, qahar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apa kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdalul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwa hawal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Ini penting saya utarakan. Jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi, yang goblok-goblok di pedalaman Dayak bikin masjid, yang pinter-pinter amen lomba untuk sangu, untuk umroh. Kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana? Memberi. Tapi tidak usah jadi goblok. Goblok tidak usah direncanakan, sudah terjadi. Jadi makanya saya bela karena sudah terjadi gitu. Tapi tidak usah direncanakan. Nanti terus wah goblok aja cara Gus Bak gak apa-apa ndak. Sudah kadung, ini cuma kita itu iman ya. Jadi karena yang pinter itu yang jumlahnya tidak banyak. Ini kita bully saja. Karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pinter ini. Tapi kalau orang goblok gak dibela habis dia. Yang pinter buat dikritik kayak apa kan tetap mulia kan. Lah yang muji sudah banyak, saya ngeritik saja lah. Ini tidak akan jatuh. Tapi yang goblok ini kan nggak ada yang bela. Saya sebagai umatnya Rasulullah, pecinta umat Rasulullah tak bela, tenang saja. Ada hikmahnya apa? Hikmahnya orang goblok. Betul loh, saya itu sering ketemu dokter, ketemu profesor tuh nangis. Tak tanya kenapa nangis. Bapak saya itu petani, saya di Jogja sampai jadi dekan, jadi rektor. Tapi saya sekarang rektor, anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang. Nggak dengar kabar ketangkep BNN sudah senang. Padahal saya ini ahli metodologi. Ternyata pinter bapak saya. Karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor. Tapi profesor tidak mesti bisa jadi. Anak saya anak SMP aja sudah senang. Karena Allah ingin membuktikan pinter kamu itu tidak ada artinya di depan iradatullah. Di depan apa? Iradatullah. Supaya orang tunduk. Lu coba yang jadi ulama tabi ini itu rata-rata abnaul mawali. Anaknya beda yang dimerdekakan. Karena Allah seperti itu. Ada yang tokoh yang tadi zuriyatam ba'duha min ba'd, itu harus kita jaga. Saya termasuk orang yang ditakdir punya mbah-mbah alim, itu juga harus dijaga. Yang enggak alim peluangnya masih banyak. Banyak sebanyak-banyaknya. Asal tadi lewat jalur sregep dan kalau bodoh ngaji saya nanti. Tak ajari Rabbana ma khalaqta hadza napa? Karena ayatnya gitu, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Terus terakhir ditutup wa mimman hadaina wajtabaina. Itu umum. Tidak jalur nasab. Siapa saja yang hadaina wajtabaina. Ini penting saya utarakan, jadi ini sebagai penutup tak baca teks Arabnya supaya kita dapat barokah jami'ul kalim. Karena sebarokah-barokahnya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia masih barokah bahasa Arab. Cuma kalau tidak saya terjemah dulu, nanti saya baca ini kamu amin, amin dikira doa aja sih. Makanya ini diterangkan dulu, biar gak korban apa? Diamini. Karena saya ini pernah Jumatan di satu kampung, imamnya itu sepuh. Imamnya sepuh, khutbah itu gak selesai-selesai, karena dia gak bisa menyelesaikan sesuai teks di bukunya itu. Yang belakang mangkel terus amin, amin. Akhirnya Pak Khotib ngadeg lagi, cungkurung doa, cungkurung. Ya, ini masih teks Arab tapi yang belakang sudah apa? Amin, amin. Ya saya baca. Yang disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anna Arabian ja'ahu yatlubu minhu syai'an fa'atahu. Summa qala ahsantu ilaika. Dikasih sesuatu ya tadi saya contohkan, misalnya dikasih hanya 10.000. Qala al-Arabiyullah wala ajmalta, kamu ya belum berbuat baik.
Faghadibal muslimun wa qamu ilaihi. Orang-orang Islam marah besar karena Nabi dikomentari la ajmalta, kamu tidak orang baik. Fa asyara ilaihim an kuffu. Kata Nabi, jangan kamu pukulin. Kalau di Madura sudah tuntas tuh kena celurit itu kalau. Sumakoma, kalau di MA tadi ya, di Madura asli tadi ya. Sudah tuntas. Sumakoma wa dakhala manzilahu. Setelah itu terus arsala ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa zadahu syai'an. Kemudian Nabi menyuruh dia, ayo masuk rumah terus ditambahi. Faqala ahsantu ilaika qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Setelah ditambah banyak sama Nabi, saya sudah baik sama kamu. Wah, baik kalau sekarang baik. Itu mengatakan baik karena ditambah uang. Bukan karena dari nuraninya, karena ditambah uang, ditambah duit. Amplopane ditambahin. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'un. Fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qultu baik. Ma qulta baina yadayya hatta yadhaba ma fi sadrihim alaika. Kamu tadi ngomong dan menjadikan sahabat saya tersinggung. Coba sekarang klarifikasi supaya mereka clear apa? Itu menunjukkan klarifikasi itu termasuk wataknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kamu menyinggung saya di depan umum, maka sekarang kamu muji saya juga harus di depan umum supaya clear, supaya mereka tidak punya perasaan macam-macam. Sudah akhirnya qala na'am falamma kana al-ghadu awil asyu ja'a faqala sallallahu alaihi wasallam inna hadzal arabiyya qala ma qala fazidnahu fazama'nahu radiya kadzalik qala na'am fajazakallahu min ahlin wa asyiratin khairan. Terus faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini penting ya bagi semua dai, bagi semua ustaz, masali wa masalu hada masalu rajulin lahu naqatun syaradat alaihi fattaba'an nasu wa fa'atba'an nasu falam yaziduha illa nufuran. Fana dahum sohibuah khalu baini wa baina naqati fa inni arfaku biha minkum. Jadi namanya unta, sapi atau kuda itu lebih terbiasa sama pemiliknya sama orang lain. Sama pemiliknya. Kalau orang lain ikut mantu ketika berat malah tambahlah lari. Sama kiai sama umat itu, kalau kiai kan punya syafaqah sama umat, maka inginnya umatnya dimaafkan. Tapi kalau kubu sebelah inginnya mengkafirkan, mendosakan, membid'ahkan. Itu bisa diharap nggak umat mau kembali, malah lari. Makanya saya pernah ngalami ini serius. Ada orang tukang ngafir nawang NU gitu. Di majelis, satu majelis dengan saya. Singkat cerita semua NU pinter. Waya jamaah duhur itu waya sholat. Ayo jamaah, aku gak sholat. Kenapa? Kafir sholat nggak wajib mengkafir sholat. Nggak ada usah kafir, sholat saja. Mereka itu kan omongannya ta'arud, mengkafirkan kita tapi mewajibkan kita sholat. Sholat wajib nggak bagi orang kafir? Nggak wajib. Berani nggak mereka mengatakan yang dikafirkan tidak perlu sholat karena sudah kafir? Berani nggak kira-kira? Nggak berani. Jadi omongan mereka itu paradoks semua. Karena memang nggak pernah ngaji. Nggak pernah apa? Nggak pernah ngaji. Ngajinya betul-betul. Nggak pernah khatam tadi. Ya, jadi kata Rasulullah, fa inni arfaqu biha minkum wa a'lamu. Fatawajjahalaha baina yadayha fa akhadalaha minkum mil ardi faradda hatta ja'at wastanakhat wa shadda 'alaiha rahlaha wastawa 'alaiha wa inni law taraktukum kaqaulihi. Terus ya sudah seperti itu. Faradda hatta ja'at wa shadda 'alaiha rahlaha wastawa 'alaiha wa inni law taraktukum terus itu walhasil itu terusannya hadis itu, kalau saya membiarkan dia dengan keyakinannya tadi mengkritik saya dan dia mati maka dakholan. Jadi intinya gini, senang Nabi dibayar itu sah. Senang Nabi dibayar itu sah. Senang Nabi dibayar itu sah. Jadi ya kalau ada maulid terus kiainya ngasih makan terus menjadi senang Nabi karena ada Bukharinya, itu juga sah. Ono zaitune sah. Terus kiainya senang karena untuk amplop juga sah. Jadi ini sudah ini sama-sama sah. Karena untuk kebaikan selalu sah. Ya habis doa kajian di sini mesti ada sarapannya pertama. Iya. Kopi dan sarapan ngaji pagi. Jadi orang datang ingin sarapan tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sah itu. Sah. Sayyid Muhammad juga gitu, kalau ada orang ngaji dikasih uang juga sah. Oke. Subhanaka ma khalaqta hadza.
Ya, ya. Ya jadi ini jelas ya, jadi riwayat ini jelas. Kemudian riwayat yang ada di kitab Bukhari ketika Rasulullah didustakan, dibully. Ini wa ana mahmum ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni sa'alib, yang di bawah garis itu ada yang di Bukhari. Farafatu rasi fa idzan ana bi sahabatin qad adallatni fa nadartu fa idzan fiha jibril fa nadani faqal inna wa qad sami'a qala qaumika laka wa maraddu 'alaika wa qad basa ilaika malakal jibal litamurahu bima syi'ta fihim fa nadani malakul jibal fa sallama 'alaihi tsumma qala ya Muhammad faqala dzalik bima syi'ta in syi'ta an udbika alim al-akhsaban faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim ma ya'budu wa wahdah la yusyriku bihi syai'a. Jadi Nabi menghadapi yang sedang kafir saja enggak putus asa, bisa saja mereka nanti melahirkan anak-anak yang Islam. Jadi kalau ada kiai menghina orang kafir itu jangan melihat kiai kok pancanan wong kafir. Yang benar itu kiai yang penuh harapan, sehingga sama orang kafir saja berharap. Tapi sekarang enggak, kiai pancanan wong kafir, kiai kok pancanan wong fasik. Logikanya dibalik, kiai nelateni wong kafir nak menawa anak turune masuk Islam, kiai nelateni wong fasik anak menawa dadi soleh. Logikanya harus seperti itu. Nah soal perang itu beda. Perang kan mereka sudah menstatuskan diri ingin bunuh kita, tentu kita harus berani untuk mempertahankan diri. Tapi kalau kondisi normal tidak bisa seperti itu. Ini kan kondisi normal. Itu Rasulullah ya nggak boleh, karena tadi bahkan kalau saya pernah ngaji ini di Sidogiri, pernah cerita Rasulullah jajar Nabi Nuh. Ada seorang wali, pasnya Abu Hasan Asyadili. Siapa Abu Hasan apa? Asyadili. Mimpi ketemu Rasulullah jajar Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh itu digojlok sama Rasulullah. Kamu pernah maksudkan kaum kamu, bisa saja fi aslabihim atau fi zuhurihim ada nasamatan sing tu'minu billah. Sekarang misalnya begini ya, ini orang kafir. Di sini itu ada gen yang ribuan ila yaumil qiyamah. Bisa saja gen-gen yang sekarang masih di zuhurihim, karena kalau apa gen di lelaki diistilahkan fi zuhurihim, ini saja nasamatan tu'min, nasama yang nanti mukmin. Kalau dia mati kan berarti kamu membunuh calon orang mukmin berikut. Jadi, tapi ya sama. Tapi kalau kamu bilang dibiarkan, bisa saja ini ada nasama sing calon kafir, berarti kamu membiarkan kekafiran. Nah di sini hebatnya Allah. Allah bikin Nabi Nuh mewakili istihad potensi kekafiran berlanjut, sehingga beliau bilang wala yalidu illa fajiran kafarom. Paham ya kan? Rabbila tadzar alal ardi minal kafirina dayara innaka intadzarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaro. Logika itu terwakili oleh Nabi Nuh. Logika bisa saja ini ada nasamatan untuk minubillah, itu terwakili oleh Rasulullah. Bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim may ya'budu waha wa la yusyriku bihi syai'an. Kayak apa untungnya kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masalahnya Nabi Nuh gak Nabi Nuh, Nabi Muhammad. Jadi kira-kira istiadat kamu ikut Nabi siapa? Kalau main hantam ya ikut Nabi Nuh. Kalau main rojak berharap Nabi Muhammad. Ya sudah, sampean ikut mana tuh? Nabi Muhammad. Ini penting saya utarakan supaya apa-apa itu terukur lewat. Ya pokoknya istilah kayak Wali Songo yang tercerminkan sampai ke kita kayak Pak Hamid, karena Pak Hamid ini sanadnya secara gen itu sampai Sunan Bonang, di silsilah itu sampai Sunan Bonang. Saya punya catatan nasabnya Mbah Hamid Pasuruan sampai Sunan Bonang, ditulis Mbah Him itu ya, pas 40 harinya Mbah Hamid itu silsilah itu. Saya kira demikian, saya mohon maaf atas semua kesalahan. Oh, baru mulai. Ya Santi Putri itu nggak usah mikir besar berat-berat, yang penting nurut suami, itu kata para suami. Tapi kalau suaminya nggak layak diikuti ya diberontak saja gitu. Karena nggak ada sesuatu yang luar biasa kayak perempuan. Itu kata Sayyidina Umar, pernah dia mau jalan ya, dicegat sama Khawlah itu bintu Salaf. Itu sampai 3 jam. Padahal Umar sudah Amirul Mukminin. Sudah siapa? Amirul Mukminin. Tapi ketika ditanya, kenapa engkau berhenti karena orang tua ini? Kamu tahu orang tua ini siapa? Ini ketika protes itu didengar langit sabtuju. Yaitu yang di ayat qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Jadi sing protes wong wedok ora trimo bojone, Kanjeng Nabi diprotes. Ya
Ya singkat cerita, Khawlah itu cantik. Memang harus contohnya harus cantik. Kalau jelek nggak bisa. Khawlah itu cantik sekali. Walhasil dia mungkin haid atau apa, lama mungkin haid. Terus suaminya datang. Aus ini datang, Aus bin Somit ini datang. Melihat istrinya pas sujud. Di semua teks riwayat fa'ajabatu ajizatuha. Makanya gambarannya harus cantik. Enggak usah diterjemah ya. Fa'ajabatu ajizatuha. Singkat cerita Aus itu minta dilayani saat itu juga. Si Khawlah nggak mau karena sedang ibadah. Bongkok sih mas kok dalu. Enggak kok sekarang. Saking mantelnya karena agak kesampaian. Ya orang lanang kan gitu, mesti kotor kalau nggak kesampaian. Terus Zoharo minha, dia melakukan dihar. Anti aliyah kadhri ummi. Dulu dihar dalam hukum jahiliyah adalah tolak. Setelah ditihar, Aus getulnya bukan main karena Khawlah ini cantik. Makanya contohnya ada cantik karena kalau nggak cantik nggak getun. Gitu. Terus kalau nggak cantik juga suaminya ada kesusu gitu. Sudah tahu toh, sudah tahu semua pokoknya gitu punya ada. Singkat cerita akhirnya suaminya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini sangat mencintai istri saya, tapi tadi saya keterucut dihar dia. Lalu solusinya gimana? Ini karena tambahnya khas perempuan, kata Mbak Idris, ya sudah tak turut ini khas perempuan. Kemenangan partai apa? Perempuan. Tapi tidak PSI, ini kemenangan partai perempuan. Kata Rasulullah, sementara hukumnya begitu. Kalau dihar itu bimanzilatit tolak. Ya sudah kamu nggak bisa kumpul lagi sama dia. Istrinya dikasih tahu protes. Apa? Hukum apa-apaan itu? Diparani Rasulullah. Ini hukum tidak benar ya Rasulullah. Ya tapi setahu saya hingga detik ini saya sebagai Nabi hukumnya baru begitu. Enggak benar. Dibantah terus sama Nabi diancam gini. Kalau engkau tidak bisa memutuskan, tak laporkan Allah. Akhirnya ini pulang betul. Pulang sujud, sholat, lapor sama Allah. Dan ketika lapor sama Allah, ya Allah ini tidak fair. Lapornya tuh jorok sekali. Qad nasartu lahu batni akala sababi wa nasartu lahu batni akala sababi. Muda saya sudah dihabiskan sama suami saya. Wa nasartu lahu batni, tidak usah diterjemah. Tapi ketika saya sudah tidak muda, sekarang saya mau diceraikan lewat apa? Dia. Terus wa innali auladan, saya ini punya anak banyak. Indomam tuhum ilayya jauh. Kalau saya rawat pasti mereka kelaparan. Karena saya miskin, saya seorang perempuan. Tapi wa in domam tuhum ilaihi do'u. Nak tak elokno bapak mesti ditinggal wayang, wae kira-kira gitu. Wayang gerutu sendiri. Akhirnya Allah jawab bahwa dihar itu tidak tolak. Lah akhirnya Nabi manggil dia, panggil perempuan tadi. Padahal Nabi gak dengar, itu di kamarnya sendiri perempuan tadi. Terus qad sami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki. Itu semua teks ya tujadilu. Allah mendengar perempuan lati itu perempuan tujadil kasih madoni kowe Muhammad. Nek dadi kiai dipadoni wedok enteng, Nabi saja dilabrak. Wes musuh perempuan tuh repot. Nabi dilabrak. Sampai jadi surat Mujadilah. Makanya saya kalau baca Mujadilah dan baca Mujadalah. Ini kaitannya dengan tasrif. Jadalah, yujadilu, mujadalatan. Karena sekali nggak bisa tasrif, nggak sah jadi mufassir. Ya jadi kalau kafaro ya kafiru ya takfiron. Iya. Kira-kira kan gitu. Fa'ala yufa'ilu ya tafilan. Jadalah yujadilu, mujadalatan. Jadi kalau mujadalatan itu masdar, karena ini subjek pelaku mujadilah. Jadi boleh mujadalah bisigotil masdar, boleh mujadilah dengan sigot isim fa'il. Karena wanita pembantah Nabi. Itu didengar oleh Allah. Makanya ayasma'uha rabbul izzah min fawqi sab'i samawat wa lam yasma'ha Umar. Allah saja mendengar dari langit 7, masa Umar gak mau mendengar? Jadi makanya kalau Umar macam-macam orang nyewa Khawlah, kamu yang ngomong. Lagi-lagi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.